Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Ratnasari dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, nomor NPM 240 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah cukup mudah untuk ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu pasti pernah menemukan atau mendengar dari beberapa orang tentang sebuah cerita asal-usul suatu atau peristiwa. Teks cerita sejarah sendiri dibentuk untuk menyusun berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Teks ini biasanya juga disusun berdasarkan peninggalan dari peristiwa zaman dahulu yang masih dapat diamati hingga sekarang. Peninggalan dapat disebut juga sebagai bukti sejarah atau sumber sejarah. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang apa sebenarnya maksud dari pengertian teks cerita sejarah, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, kaidah kebahasaan, dan tentunya contoh dari teks cerita sejarah. Berikut ini adalah materi tentang pengertian teks cerita sejarah. Berikut pembahasannya. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dapat dipahami sebagai sebuah teks yang memuat mengenai penjelasan atau penceritaan tentang suatu fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Teks cerita sejarah sendiri biasanya digunakan untuk mencari asal-usul atau latar belakang munculnya benda atau terjadi peristiwa, sehingga memiliki nilai sejarah. Dalam konsep pengertian teks cerita sejarah, teks ini pada dasarnya termasuk ke dalam jenis karya sastra prosa yang bersifat imajinatif. Penyusunan dan penulisan teks cerita sejarah harus memuat fakta dari peristiwa sejarah yang terjadi. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak semua peristiwa di masa lalu dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah. Hal ini dikarenakan suatu peristiwa yang dapat dianggap memiliki nilai sejarah karena telah memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat teks cerita sejarah antara lain yaitu peristiwa tersebut dapat memberikan dampak kepada banyak orang. Selain itu, teks cerita sejarah hanya dapat memuat peristiwa yang unik, abadi, dan dianggap penting. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Setelah mengetahui dua jenis dari teks cerita sejarah, berikut ini akan dijelaskan tentang ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah dapat digunakan untuk membedakan teks cerita sejarah dengan teks yang lainnya. Selain itu, perbedaan antara teks cerita sejarah berupa novel sejarah atau fiksi dan teks sejarah atau non-fiksi juga sangatlah tipis. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri teks sejarah yang perlu kamu ketahui agar kamu dapat lebih mudah untuk membedakannya. Yang pertama, judul pada teks sejarah memiliki sifat lebih eksplisit, sedangkan cerita dalam novel sejarah lebih implisit. Yang kedua, orientasi yang terdapat dalam teks sejarah terdiri dari pengantar, tujuan, dan pendahuluan, sedangkan orientasi pada novel sejarah memuat pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang ketiga, komplikasi dalam teks sejarah memiliki sifat yang gradual, sedangkan cerita dalam novel sejarah mengandung sifat yang hierarkis. Yang keempat, resolusi yang terdapat pada teks sejarah berisi kesimpulan, sedangkan bagian akhir dari novel sejarah berisi penyelesaian dari konflik cerita. Yang kelima, teks sejarah tidak mempunyai koda, sedangkan novel sejarah memiliki koda. Selain itu, sebagai cerita sejarah yang menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau, teks cerita sejarah harus memuat berbagai fakta yang terjadi selanjutnya. Teks cerita sejarah jujur
perlu disusur dan diceritakan dengan runtut atau kronologis berdasarkan waktu terjadi peristiwa sejarah tersebut. Hal penting dilakukan agar pembaca tidak salah paham dalam memaknai teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, teks cerita sejarah biasanya banyak menggunakan konjungsi temporal, misalnya seperti lalu, kemudian, sejak, selama, hingga, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Pada bagian ini kamu akan dijelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan sendiri dapat dipahami sebagai ciri bahasa dari sebuah teks. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, kata ganti. Orang ketiga pada kaidah kebahasaan yang pertama ini, teks cerita sejarah banyak menggunakan kata ganti orang ketiga. Penulisan dapat memposisikan diri sebagai pencerita dari peristiwa yang terjadi. Kata ganti orang ketiga sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis dari kata ganti tunggal: ia, beliau, dia, dan nya, dan kata ganti jamak: mereka. Selain kedua jenis kata ganti tersebut, kata ganti orang ketiga di dalam teks cerita sejarah juga dapat berupa nama orang atau nama tokoh. Yang kedua, keterangan waktu. Pada kaidah kebahasaan yang kedua ini, teks cerita sejarah banyak menggunakan kata keterangan waktu. Keterangan waktu sendiri biasanya digunakan untuk memberikan keterangan tentang waktu atau kapan suatu peristiwa terjadi. Dikarenakan teks cerita sejarah, maka keterangan waktunya cenderung menunjukkan masa lampau. Contoh penggunaan keterangan waktu yaitu pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lainnya. Yang ketiga, keterangan tempat. Pada kaidah kebahasaan yang ketiga ini, teks cerita sejarah menggunakan keterangan tempat. Keterangan tempat ini digunakan untuk memberikan keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Keterangan waktu dapat ditandai dengan beberapa kata, misalnya di, dan dari. Yang keempat, konjungsi temporal atau waktu. Pada kaidah kebahasaan yang keempat ini, teks cerita sejarah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kata untuk menghubungkan sesuatu yang menandai waktu. Berdasarkan letak, konjungsi temporal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, intra-kalimat, konjungsi yang terletak dalam satu kalimat, misalnya seperti kata setelah, lalu, kemudian, dan lain seterusnya. Yang kedua, antar kalimat konjungsi yang menjadi penghubung kalimat satu dengan kalimat lainnya, misalnya seperti kata selanjutnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, konjungsi kausalitas, sebab akibat. Pada kaidah kebahasaan yang kelima, teks cerita sejarah banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kata yang menghubungkan sesuatu yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, konjungsi kausalitas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, intra-kalimat, konjungsi yang menyatakan sebab kalimat, sebab akibat dalam satu kalimat, misalnya pada kata karena, sebab, dan lain seterusnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.